Jemaat yang dikasihi Tuhan, presbiter bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat ibadah di hari Minggu 10 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini membawa sukacita, menjadi berkat bagi hidup beriman kita, dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Diaken Bapak Andre Octavianus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, kita menyambut kehadiran Allah melalui firman Allah di tengah persekutuan kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan kau lupakan segala kebaikannya. Tuhan ampuni kesalahanmu dan penyakitmu juga disembuhkan olehnya. Dialah juga yang menebusmu hidupmu dan bebaskan dari alam maut kejam. Tuhan memberi mahkota padamu, oleh rahmat-Nya yang besar tiada taranya. Masa mudamu menjadi baru bagai burung menjawali kuat dan megah. Mari kita tabiskan ibadah kita pada minggu hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita dari Efesus 2 ayat 7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu. Pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu Dia dendam dan tidak dibalasnya kesalahan umat-Nya. Setinggi langit di atas bumi, demikianlah kasih Tuhan bagi umat-Nya. Dijauhkanlah segala pelanggaran kita agar hidup kita selamatlah. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan barulah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Amin.
sembah, persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Memuji Yesus dengan hidupku, mau berkenan pada Dia penuh, ikut mencari yang hilang sesat, bawa padanya yang susah benar. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Kita masuk dalam pelayanan firman, tapi sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu mendengar akan kebenaran dan memahami akan kehendak-Mu di dalam firman yang akan dibacakan dan diberitakan. Sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga ya Tuhan, kami dapat mewujudkannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Kejadian 6 ayat 1 hingga 8 yang menyatakan demikian. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka.
Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, patutlah kita mengucap syukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun pada minggu hari ini kita tidak bisa bersama-sama beribadah di gereja, tetapi kita masih bisa bersama-sama mendengarkan dan memahami akan firman Tuhan melalui ibadah minggu di rumah kita masing-masing. Pembacaan Alkitab hari ini dari Kejadian 1 ayat 6 hingga yang ke-8. Mengambil judul Mendapat Kasih Karunia Tuhan. Dalam kitab Kejadian membahas tentang penciptaan manusia dan alam beserta isinya, dan juga tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tetapi walaupun manusia itu telah jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan keselamatan bagi manusia itu. Pada zaman sekarang kita bisa melihat manusia ciptaan Allah itu semakin bertambah banyak. Tetapi manusia itu tidak hanya bertambah banyak, melainkan manusia itu juga semakin jahat. Kejahatan manusia itu dapat kita lihat pada keturunan Kain dan juga pada keturunan Kain sendiri, di mana Kain membunuh saudaranya Habel karena iri hati, dan pada keturunan Kain juga di mana Lamek berpoligami. Dan Allah membenci masalah kawin mengawini, khususnya mengambil istri dua sesuai dengan kehendak hati manusia itu sendiri dan siapa saja yang mereka sukai. Dari kejadian ini kita dapat melihat bahwa manusia itu melanggar batasan-batasan yang telah Allah tetapkan untuk mereka. Dari kejadian ini kita dapat melihat apakah Allah memang benar-benar menyesal dan mengapa Allah dikatakan menyesal, dan pada masa sekarang ini bagaimanakah perkembangan kejahatan manusia itu. Dalam bacaan kita kali ini ingin membahas tentang kejahatan manusia, di mana manusia itu semakin bertambah banyak dan berkembang, tetapi manusia yang hidup itu juga semakin jahat, sehingga Allah menyesal dan ingin memusnahkan semua umat manusia itu. Tetapi seorang yang berkenan di hadapan Allah mendapatkan kasih karunia Allah, yaitu Nuh. Allah tidak akan memusnahkan semua umat manusia, karena ketika Allah menciptakan manusia, Allah berfirman bahwa Allah menyuruh manusia itu memenuhi bumi. Melalui hal tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah setia pada janjinya dan yang telah diberikannya sejak penciptaan kepada manusia, di mana perjanjian Allah sejak pertama ditetapkan dengan Nuh sebagai wakil manusia berikutnya. Kira-kira itulah latar belakang untuk pembacaan kita dari Kejadian 6 ayat 1 hingga ke-8. Saya coba menafsirkan atau menerjemahkan bacaan kita pada pagi hari ini menjadi beberapa ayat. Yang pertama, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, dan juga ada anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari perempuan-perempuan itu, siapa saja yang mereka sukai dijadikan istri. Ada versi anak-anak Allah dan versi anak-anak perempuan. Dalam ayat ini
Ada teori yang menafsirkan bahwa anak-anak Allah berarti adalah malaikat. Tetapi saya kira penafsiran ini kurang tepat. Ada juga penafsir lain yang menafsirkan bahwa anak-anak Allah ini adalah keturunan Set atau orang-orang percaya. Kalau penafsir yang mau menafsirkan bahwa anak-anak Allah ini adalah malaikat, saya kira tidak tepat. Mengapa? Karena penafsir menafsirkan cenderung pada zaman sekarang. Jika kita ikuti ceritanya hingga zaman sekarang, kecenderungan zaman ini pada zaman sekarang atau saat ini adalah dosa dan kejahatan manusia, bukan dosa dan kejahatan malaikat. Jika hal ini, anak-anak Allah ini adalah malaikat, maka Tuhan pasti dengan segera akan menghentikan kegiatan kejahatan ini, sehingga tidak sempat jadi hingga saat ini. Sejarah perkembangan dosa dan kejahatan bukanlah sejarah manusia, tapi menjadi sejarah malaikat. Jika ditafsirkan bahwa anak-anak Allah inilah adalah anak-anak malaikat dan mereka yang melakukan kegiatan yang melanggar perintah atau perbuatan-perbuatan berdosa. Banyak teolog yang mengatakan bahwa anak-anak Allah ini adalah malaikat, di mana mereka melihat sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan tindakan percabulan dan mengejar keputusan-keputusan yang tidak wajar. Menurut teori mereka, bahwa mereka melihat penduduk kota melakukan pencabulan dan keputusan-keputusan yang tidak wajar itu merupakan tubuh yang lain. Akan tetapi malaikat tidak bertubuh, dan karena itu istilah tubuh yang lain tidak dipakai untuk malaikat. Tidak hanya demikian atau tidak hanya bertubuh, tetapi malaikat diasumsikan mengambil istri dan menjadikan manusia sebagai istrinya dan hidup bersama, hidup kekal. Dan bahkan perbuatan itu tidak dilakukan hanya sekali tetapi berkali-kali. Dari pandangan ini ingin mengatakan bahwa malaikat berkeluarga dan hidup kekal, dan itu saya rasa tidak sesuai dengan firman Tuhan. Penafsir yang kedua mengatakan bahwa anak-anak Allah ini adalah keturunan Set, yaitu orang-orang percaya yang takut akan Allah, anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yang hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Saya kira tafsiran mengenai anak-anak Allah ini lebih tepat. Ayat ini mau menjelaskan relasi antara keturunan Set dan keturunan Kain. Pada waktu zaman Nuh, orang menikah sesuka hatinya, tanpa menghiraukan ketetapan Allah yang membedakan antara keturunan Kain dan keturunan Set. Anak-anak perempuan manusia ini dikontraskan dengan anak-anak lelaki Allah. Pengertian ini dapat dimengerti berdasarkan pasal-pasal sebelumnya, di mana keturunan Kain diperkenalkan kepada kita hanya dari sudut daya kreasinya yang luar biasa, dan keturunan Set tentunya sama kreatifnya, tetapi diperkenalkan melalui kriteria khusus, yaitu hubungan atau relasi yang baik dengan Allah. Keturunan Set melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik, maka diambilnyalah menjadi istri. Pernikahan campuran antara anak-anak Allah keturunan Set dengan anak-anak perempuan manusia keturunan Kain, hal inilah yang menjadikan kehidupan mereka setelah menikah ikut terbawa arus dengan cara hidup yang tidak sesuai dengan apa yang selama ini telah Allah ajarkan kepada mereka. Jadi dua komunitas, yang satu anak-anak Allah keturunan Set, yang satu komunitas adalah anak-anak manusia keturunan Kain. Nah, kemudian keturunan Kain ini adalah mereka yang hidup tidak percaya kepada Tuhan. Kemudian keturunan Set adalah mereka yang hidup dan percaya dengan Tuhan, bahkan melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan berjalannya waktu, kedua komunitas ini akhirnya mereka menikah, mereka hidup bersama. Nah, permasalahannya adalah si komunitas baik
atau komunitas baik dan komunitas tidak baik. Yang menjadi persoalan pada saat itu adalah kehidupan campur antara mereka berdua ini yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bukannya komunitas baik membawa arah hidup lebih baik kepada komunitas yang tidak baik sehingga menjadi baik, tetapi ini malah bertolak belakang. Mereka yang sudah hidup sesuai dengan kehendak Allah, mereka yang sudah hidup sesuai dengan perintah Allah, ketika bergabung dengan komunitas tidak baik, komunitas yang tidak mengenal Allah, tidak percaya dengan Allah, malah mereka yang terbawa arus menjadi hidup tidak baik. Nah, sehingga dari perkawinan campuran inilah yang membuat semakin kacau, bahwa kehidupan mereka bukannya yang tidak baik menjadi baik, tetapi malah yang baik menjadi tidak baik. Inilah yang mau diterjemahkan poin 1. Yang berikutnya, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam manusia. Rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam manusia. Berarti pekerjaan Allah memberi hidup kepada manusia dan akan meninggalkannya. Hal itu menunjukkan bahwa manusia di atas bumi akan binasa. Karena manusia itu adalah daging, dapat diterjemahkan di mana manusia menjadi daging dalam hal berdosa. Daging berarti membusukkan diri manusia. Umurnya akan 120 tahun saja. Bukan berarti umur manusia itu akan 120 tahun, tetapi maksudnya adalah setelah 120 tahun kemudian akan ada penghakiman dari Tuhan, yaitu melalui air bah. Selanjutnya, pada waktu itu orang-orang raksasa di bumi dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Beberapa penafsir ingin menafsirkan bahwa orang-orang raksasa itu adalah penyerang-penyerang atau penguasa-penguasa lalim atau penjahat-penjahat. Seorang penafsir lain mengatakan bahwa orang-orang raksasa itu adalah anak-anak yang lahir dari hubungan anak perempuan keturunan Kain dengan anak lelaki keturunan Set. Saya kira tafsiran ini hampir benar, bahwa orang-orang raksasa ini mau digambarkan seperti ini. Pada waktu itu, ketika terjadi perkawinan antara komunitas baik dan komunitas tidak baik, kemudian melahirkan sebuah generasi penerus. Nah, generasi penerus ini memiliki cara hidup yang tidak baik, sehingga pada waktu itu sudah ada sebenarnya tindak kejahatan yang cukup besar dari komunitas yang tidak baik. Dengan adanya pernikahan campuran ini, dan kemudian lahirlah generasi penerus lagi orang-orang yang sejenis dengan para pelaku kejahatan ini, sehingga perkawinan campuran ini menyebabkan orang berdosa semakin banyak dan semakin bertambah. Saya kira orang-orang raksasa yang dihadirkan di bumi ini mau ditafsirkan adalah bahwa komunitas orang-orang jahat tadi atau orang-orang yang tidak hidup secara benar berjumlah semakin banyak akibat dari hasil perkawinan campuran ini, sehingga jumlahnya semakin besar dan semakin besar, bahkan semakin bertambah, sehingga kejahatan itu bukannya menurun tetapi malah semakin membesar. Selanjutnya, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu semakin besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saya punya 2 garis besar dengan kalimat ini, yaitu bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat ini mau mengajarkan bahwa, atau mau menyampaikan bahwa anak-anak Allah, yaitu keturunan Set yang kudus,
menjadi bobrok imannya karena mengawini keturunan Kain yang tidak mengenal Allah. Dalam ayat ini mengatakan bahwa kejahatan manusia itu semakin besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Hal itu dijelaskan dengan memberikan penekanan pada dosa dan kejahatan hati yang tidak kelihatan. Hati merupakan pusat aktivitas pikiran manusia. Jikalau hati yang merupakan sumber pikiran tersebut rusak, maka seluruh kehidupan kita pun akan menjadi rusak. Kata-kata bahwa segala kecenderungan hatinya selalu berbuat jahat. Segala berarti bukan sebagian, selalu bukan kadang-kadang. Secara jelas ini mau menunjukkan bahwa manusia berdosa di luar orang percaya tadi hanya bisa berbuat dosa, dosa, dan dosa lagi. Mereka tidak bisa berbuat baik barang sedikit pun. Pada waktu terjadi perkawinan campuran tersebut, komunitas yang baik semakin parah ikut terpengaruh dalam hidup yang tidak benar. Selanjutnya, maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Sebenarnya Allah tidak menyesal. Perlu kita ketahui bahwa Allah ini adalah Maha Tahu. Kata menyesal di dalam teks Alkitab kita ini merupakan ungkapan secara antropati atau bahasa yang menggambarkan perasaan manusia dan menunjukkan bahwa kepiluan hati Allah sangatlah mendalam akibat kebobrokan manusia. Perlu kita ingat bahwa Allah itu adalah Maha Tahu, sehingga dari semula Ia telah tahu bahwa segala sesuatu yang diciptakannya, bahwa segala sesuatu itu akan terjadi seperti apa. Karena itu menurut saya tidak mungkin ketika situasi dan kondisi ini Allah menyesal seperti apa yang dirasakan oleh manusia. Kalau bacaan kita mengatakan bahwa Allah menyesal karena terjadinya sesuatu hal ini mau dimaksudkan adalah mau menunjukkan bahwa hal itu tidak menyenangkan hati Allah. Dengan bahasa yang disesuaikan bahwa Allah yang dari penuh belas kasihan, panjang sabar, Ia akan menunjukkan dirinya sebagai seorang Allah, sebagai seorang penghakim. Pada waktu Alkitab mengatakan Allah menyesal, maka memang dari sudut pandang manusia Allah menyesal atau mengubah rencananya. Tetapi dari sudut pandang Allah, rencana Allah sebetulnya tidak ada perubahan, karena perubahan tersebut sudah direncanakan oleh Allah. Terakhir, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi satu hal yang perlu menjadi penekanan pada bacaan kita pagi hari ini, ada satu orang yang mendapat kasih karunia dari Tuhan, yaitu adalah Nuh. Firman Allah bahwa Ia akan memusnahkan manusia dari bumi ini, namun tidak semua manusia itu dimusnahkan. Hal itu terjadi karena kalau Allah memusnahkan semua manusia, maka rencana Allah yang Maha Tahu tadi atau yang Maha Kuasa tadi akan gagal. Ayat 8, Allah menyelamatkan seorang yang berkenan kepadanya, yang tulus hati jujur, yaitu Nuh beserta keluarganya. Nuh, istri, ketiga anaknya laki-laki, dan ketiga menantunya. Mengapa Nuh dan keluarganya diselamatkan? Itu karena kasih karunia Allah. Manusia berdosa, Allah menghukum. Tetapi sebagaimana manusia kepada siapa Allah memberikan kasih karunia-Nya,
sehingga mereka diselamatkan. Andai kata Nuh dan keluarganya tidak mendapatkan kasih karunia, maka mereka pun pasti dibinasakan. Kira-kira demikianlah firman Tuhan mau ditafsirkan pada pagi hari ini. Sekarang bagaimana kita menyikapi firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita saat ini atau kehidupan kita sehari-hari? Ada 3 poin yang saya garis bawahi dari bacaan kita. Yang pertama adalah dosa. Dosa, kesalahan atau pelanggaran itu membuat semuanya menjadi dimusnahkan. Karena upah dosa ialah maut. Hidup dengan memanggil nama Tuhan adalah hidup yang beribadah kepadanya. Jikalau melalui keturunan Set adalah awal di mana manusia memanggil nama Tuhan, bahkan juga dari keturunan selanjutnya memperlihatkan hidup yang bergaul dengan Tuhan, maka hendaklah dalam kehidupan kita sekarang ini pun haruslah demikian dan harus dapat mewujud menyatakannya. Meskipun Alkitab juga tidak menutupi bahwa ada keturunan Set yang gagal dalam menjaga kehidupan yang benar di mata Tuhan, sehingga kejahatan semakin bertambah besar saat itu. Namun kita seharusnya selalu mawas diri dan berusaha terus untuk hidup dengan memanggil nama Tuhan, baik dalam situasi yang tidak pasti sekalipun, karena sikap hidup yang beriman yang demikianlah yang dikehendaki Tuhan. Kedua, dipilih bukan memilih. Nuh dan keluarganya dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan, bukan Nuh dan keluarganya yang memilih untuk menyelamatkan diri mereka. Saya kira pada waktu itu, pada kejadian saat itu, dari sekian banyak keturunan Set, walaupun dicatat oleh Alkitab ada yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi ada yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Salah satunya adalah Nuh dan keluarganya. Tapi saya kira tidak hanya Nuh dan keluarganya. Mungkin masih ada orang lain di sana yang masih hidup atau menjalankan kehidupan sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat hanya Nuh dan keluarganya yang dipilih Allah untuk diselamatkan. Dipilih bukan memilih. Perlu dicatat atau perlu kita ingat bahwa Nuh diselamatkan bukan hanya karena cara hidupnya yang berkenan dan beriman kepada Allah, tetapi keselamatan yang diterima oleh Nuh bersama keluarganya itu adalah karena mendapat kasih karunia dari Allah. Bahwa saat ini Allah juga telah memilih kita, umatnya, bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa kita telah diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kebenaran ini memang sangat indah dan patut untuk kita syukuri, tetapi bukan membuat manusia menjadi lengah terhadap pengaruh dosa, dan dengan dalih bahwa kita mempunyai Allah yang penuh kasih, Allah yang mau mengampuni akan setiap pelanggaran kita. Satu pertanyaan dalam diri saya dan mungkin bisa juga menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Mengapa kita perlu diselamatkan? Mengapa Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita? Pertanyaannya buat saya adalah, kenapa kita perlu diselamatkan? Saya sempat diskusi hal ini dengan beberapa kawan mengenai kenapa Tuhan Yesus memberi diri untuk menyelamatkan umatnya dan kenapa kita perlu diselamatkan. Rekan saya menjawab, ya sudah dari sananya, memang dari awal bumi diciptakan seperti itu jalan ceritanya, bahwa Tuhan Yesus akan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Bahwa itu memang udah jalan ceritanya, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tapi saya kira analoginya seperti ini. Kenapa kita perlu diselamatkan? Analoginya kira-kira begini.
kenapa orang mati perlu dimandikan? Karena tidak bisa mandi sendiri. Saya kira juga demikian dengan kita. Kenapa kita perlu diselamatkan? Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Maka melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang telah menebus kita, patutlah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas penebusan Tuhan Yesus terhadap hidup kita. Kenapa Tuhan Yesus bersedia menebus kita? Kenapa Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita? Kenapa dia rela untuk mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk kita manusia yang berdosa ini? Jawabannya adalah karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak kita minta. Kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan secara tulus, secara cuma-cuma oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sudah sepantasnya kita sebagai umatnya untuk merespon atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita dengan memberikan kasih karunia yang tidak terhingga itu untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Bukannya kita berdalih bahwa kita sudah diselamatkan dan kita pasti masuk surga dan Tuhan Maha Kasih, Maha Pengampun, gak apa-apa saya berbuat dosa, toh juga Tuhan sudah menyelamatkan kita. Ada satu hal lagi yang saya diskusikan dengan kawan saya mengenai dosa. Beberapa pemahaman di luar sana mengaplikasikan hidup seperti ini. Banyak berbuat baik, banyak beramal akan masuk surga, banyak berbuat jahat, tidak beramal masuk neraka. Berarti analogi saya adalah ketika mati itu akan diperiksa atau ditimbang. Banyak amal, banyak dosa. Kalau dosanya lebih besar daripada amalnya, masuk neraka. Masuk surga. Kalau itu amalnya banyak, perbuatan baiknya lebih banyak daripada perbuatan jahatnya, maka masuk surga. Kalau itu perbuatan jahatnya lebih banyak daripada perbuatan baiknya, maka itu masuk neraka. Kalau plus, ini minus, surga. Kalau ini minus, ini plus, neraka. Kalau ini imbang, masuk mana mereka? Itu yang menjadi juga pertanyaan saya terhadap atau diskusi saya dengan terhadap teman-teman. Tetapi pemahaman iman Kristiani kita berbeda. Tidak plus, tidak minus, bahwa kita sudah diselamatkan oleh Allah melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Maka hendaklah kita yang menerima kasih karunia tersebut, patutlah kita mengucap syukur dan mengapresiasi atas kasih karunia tersebut dengan menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Terakhir, Tuhan tidak pernah berubah, yang ada sejak semula dan yang tetap ada sampai selama-lamanya. Ia tidak pernah berubah, termasuk kasihnya kepada umatnya. Ia juga tidak pernah menyesal mengambil dan mengutus kita, karena ia tahu siapa kita, dan itulah mari kita hargai kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita, tetap setia, taat, dan hormat atas nama Tuhan. Ada satu ilustrasi yang mau saya sampaikan mengenai kasih karunia. Ada seorang bapak yang anaknya meninggal tertabrak mobil. Bapak itu mempunyai 3 pilihan. Yang pertama, ia bisa mendatangi orang yang menabrak itu dan membunuhnya. Itulah disebut dengan balas dendam. Hutang nyawa dibayar nyawa. Pilihan kedua, si bapak bisa menyerahkan penabrak tersebut ke tangan polisi untuk diadili. Ini disebut keadilan. Ketiga, bapak itu bisa melakukan sesuatu yang secara kapasitas manusia tidak mungkin dilakukan. Ia mengampuni si penabrak dan kemudian mengadopsinya sebagai anaknya sendiri. Lalu ia memberikan semua warisan yang seharusnya menjadi bagian anaknya yang meninggal kepada si penabrak,
dan menganggap si penabrak seperti anak kandungnya sendiri. Ini yang dinamakan kasih karunia. Bapa yang baik itu adalah Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Anak yang mati tertabrak itu adalah Yesus yang berwujud sebagai manusia. Dan si penabrak itu adalah kita yang telah membunuh Yesus. Allah Bapa menghapus semua dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Yesus mati supaya kita bisa bebas dari hidup menurut hukum Taurat. Karena hukum membuat mata kita fokus pada kegagalan kita, tetapi kasih karunia membuat mata kita fokus pada kasih Tuhan. Hukum memberi kita gambaran tentang hidup yang benar, kasih karunia memberi kita kekuatan untuk hidup benar. Selama kita masih hidup, selama hidup masih diberikan, maka masihlah kita mendapat kasih karunia dari Tuhan. Tetap kerjakanlah iman kita di dalam kebersamaan dengan saudara-saudara kita, terkhusus dalam situasi saat ini, di mana kita mengalami pandemi COVID-19, menghadapi krisis yang melanda. Kiranya dengan kehidupan yang rukun dan saling memperhatikan, saling menghargai, saling menolong, kita tetap akan menyaksikan berkat dan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ya kasih yang merangkulku, menghibur jiwa yang lelah, ku beri kembali hidupku, supaya dalam sumbermu bertambah murnilah. Ya cahaya yang terang menderang, penyuluh di jalan gelap. Obor hatiku yang remang, hendakku sulut padamu, agar bertambah terang. Ya sukacita yang penuh di balik nangis dan terang, senantiasa kau menantiku, ku yakin sehelai bersinar surya terang. Jemaat, silahkan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut iman pengakuan rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang
Mari kita bersyafaat, kita berdoa. Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami, karena kami diperkenankan lagi untuk merenungkan, membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Meskipun saat ini dengan keterbatasan karena pandemi COVID-19, kami tidak dapat beribadah di rumah-Mu yang kudus, melainkan kami hanya dapat beribadah dari rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan juga nyata di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Melalui firman-Mu yang sudah kami baca, dengar dan renungkan bersama, kami mau diingatkan kembali bahwa hendaklah kami bersyukur karena memiliki kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan hendaknya juga kami dapat menyelaraskan atas kasih karunia yang telah kami terima, yaitu dengan menjalankan cara hidup kami yang berkenan kepadamu, sebagaimana yang telah Nuh dan keluarganya juga lakukan, ya Bapa. Dengan situasi saat ini, dampak dari COVID-19, banyak hal yang harus diperhadapkan kepada kami dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan banyak hal-hal lain yang harus kami hadapi. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami boleh bersyukur juga karena Engkau masih menyertai dan memberkati kehidupan kami selama seminggu yang telah kami lalui. Kami senantiasa boleh dikelilingi oleh berbagai bentuk berkat yang sudah kami peroleh, baik lewat pekerjaan kami ataupun dari orang-orang yang telah menjadi perpanjangan tangan-Mu di dalam membantu kehidupan kami, ya Bapa. Terlepas dari semua berkat yang telah kami peroleh, tentunya persoalan dan berbagai pergumulan hidup juga kami alami. Kami sungguh menyadari bahwa seringkali kami lupa bersyukur kepadamu. Kami terkadang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, sehingga semuanya itu mendatangkan murka atas kami. Maka dari itu, berkenanlah Engkau mengampuni setiap dosa kami dan menunjukkan jalan yang terbaik dari setiap pergumulan yang kami alami, agar kami boleh terlepas dari setiap beban dan pergumulan yang selama ini kami rasakan. Ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang Kau dapati saat ini bergumul dalam keadaan sakit, baik yang saat ini terkonfirmasi positif COVID-19 dan harus melaksanakan isolasi mandiri ataupun harus menjalani perawatan di rumah sakit, kiranya Tuhan senantiasa jamah mereka, jamah setiap jaringan tubuh yang sakit, serta memberkati setiap obat yang dimakan dan yang diminum. Berikan kesabaran di dalam menghadapi proses penyembuhan dan pemulihan. Bahkan ya Bapa, seluruh proses tersebut kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami percaya Engkau pemilik kehidupan kami, Engkau tahu apa yang terbaik untuk hidup kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang beberapa waktu lalu boleh merasakan duka cita karena telah ditinggalkan oleh orang terkasih, oleh orang yang mereka sayangi. Kiranya melalui iman percaya mereka bahwa semua itu adalah karya terbaik Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan mereka hendaknya senantiasa mengucap syukur akan apa yang telah Tuhan perbuat di dalam hidup mereka. Ya Tuhan, kuatkan mereka, hibur mereka, mampukan mereka melanjutkan kehidupan mereka. Banyak hal di depan sana yang masih harus mereka hadapi dan lalui. Kiranya Tuhan tuntun sertai dan Tuhan mampukan mereka tetap menjalani kehidupan mereka, ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa saat ini bagi saudara-saudara kami yang menaikkan ungkapan syukur mereka
atas segala berkat anugerah yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka melalui ketambahan usia, bagi mereka yang berulang tahun kelahiran maupun bagi mereka yang berulang tahun perkawinan. Kami sungguh menyadari tanpa pemeliharaanmu dan kasih sayangmu, kami tidak dapat menikmati setiap sukacita ini. Dan untuk itu, patutlah kami bersyukur saat ini. Olehnya itu, berkatilah setiap ungkapan syukur dan sukacita mereka, serta terimalah setiap persembahan yang diberikan, dan lengkapilah sukacita iman yang boleh mereka rasakan saat ini. Dan biarlah senantiasa berkat Tuhan terus mengalir di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami GPIB Getsemani Balikpapan. Mulai dari ketua majelis jemaat kami, pendeta Lenastin Titik Halawa Litik, sarjana teologi ya Bapak. Pelaksana harian majelis jemaat, seluruh presbiter, seluruh pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi, karyawan kantor kostor, dan semua yang terlibat di dalamnya ya Bapak. Kiranya senantiasa Tuhan anugerahkan kesehatan dan kekuatan kepada mereka, agar senantiasa mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, sesuai dengan apa yang telah menjadi tanggung jawab mereka. Dan semua yang dilakukannya semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga untuk program kerja yang sudah berjalan ya Bapak. Kiranya program kerja ini boleh kami laksanakan dengan baik. Program kerja ini boleh bermanfaat bagi jemaat-Mu. Dan biarlah senantiasa semangat kerjasama di antara kami, pelayan dan jemaat, dapat terjalin dengan baik, agar persekutuan yang indah boleh tercipta di antara kami. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk kota kami Balikpapan. Kiranya kota ini tetap aman dan kondusif. Meskipun saat ini kami masih menjalankan masa PPKM. Kiranya masa PPKM ini boleh segera selesai dan kami boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala, sehingga boleh melakukan aktivitas dengan aman dan nyaman ya Bapa. Kiranya juga Engkau berkati para pemimpin kota kami, sehingga apa yang mereka kerjakan boleh dilakukan dengan baik, dan apa yang mereka putuskan dan apa yang mereka terapkan untuk kota ini semuanya adalah untuk kebaikan ya Bapa. Ya Bapa, di sepanjang minggu ke depan kiranya Tuhan terus memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan bagi kami dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami, bahkan aktivitas kami ya Bapa. Ya Tuhan, jika ada doa permohonan yang belum terwakili saat ini oleh hamba-Mu, kiranya Engkau mau sendingkan telinga-Mu, Engkau mau mendengar doa dan permohonan dari jemaat-Mu yang dinaikkan secara pribadi ya Bapa. Seluruh kehidupan kami sepanjang seminggu ke depan ini mau kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kiranya Engkau mau sempurnakan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan memberi persembahan kepadanya dengan mengingat nas Alkitab di dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan dapat diserahkan ke kantor gereja langsung atau dikirim melalui rekening bank BNI atas nama GPIB Getsemani, Balikpapan dengan nomor 0196346488 atau Bank Kaltim atas nama GPIB Getsemani, Balikpapan dengan nomor 0032562931. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Ia memberi rahmatnya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, harta dan benda dicukupkannya bagiku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Mari kita mendoakan persembahan kita secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Ringkasan Warta Jemaat hari Minggu 10 sesudah Pentakosta tanggal 1 Agustus 2021. Mohon perhatian jemaat mendengarkan ringkasan Warta Jemaat. Yang pertama, bagi saudara dan saudari yang ingin menjadi warga jemaat dapat menghubungi koordinator atau majelis sektor di mana saudara dan saudari berdomisili. Kedua, ibadah hari Minggu di rumah. Mengikuti peraturan pemerintah tentang PPKM darurat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, maka gereja juga melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Karena itu, ibadah hari Minggu tidak dilaksanakan di gereja, berlaku mulai tanggal 11 Juli hingga 8 Agustus 2021. Ibadah hari Minggu secara tatap muka di gereja kembali dimulai tanggal 15 Agustus 2021. Demikian penyampaian tentang hal ini. Mohon perhatiannya. Yang ketiga, berita duka cita. Telah dimuliakan Bapa di sorga Ibu Titik Adiana Andalangi, umur 65 tahun, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 di Balikpapan.
Ibu dari Bapak Andre Reinhard Kansil, keluarga Kansil Wawiling, sektor pelayanan 2. Majelis Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan mengucapkan turut berduka cita. Tuhan Yesus Kristus menghiburkan dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, telah dimuliakan Bapa di sorga, Bapak Tawar, umur 69 tahun, pada hari Rabu 28 Juli 2021 di Balikpapan. Suami dari Ibu Lasmini atau keluarga Tawar, sektor pelayanan 1. Majelis Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan mengucapkan turut berduka cita. Tuhan Yesus Kristus menghiburkan dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, telah dimuliakan Bapa di sorga, Bapak Denny Christian Ngantung, umur 73 tahun, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 di Balikpapan. Bapak dari Ibu Meti Ngantung atau keluarga Rempas Ngantung, sektor pelayanan 4. Majelis Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan mengucapkan turut berduka cita. Tuhan Yesus Kristus menghiburkan dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 1 hingga tanggal 7 Agustus 2021. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Diaken Andri Octavianus, Kantoria, Prokantor Pianis Multimedia, dan jemaat yang berpartisipasi dalam memberikan persembahan, baik dalam bentuk perpuluhan, persembahan syukur, serta sumbangan lainnya. Demikian ringkasan warta jemaat hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari diucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera di dalam kehidupanmu sehari-hari. Tetaplah setia mengasihi Tuhan, karena Dia lebih dulu mengasihi kita dan memberi dirinya untuk kita semua. Ada intan cemerlang dalam lumpur yang keruh. Cari dan bersihkanlah guna tajuk rajamu. Jiwa-jiwa yang terhilang bawa pada Tuhanmu. Jadi intan yang gemilang di mahkota rajamu. Banyak jiwa mengeluh, dalam dosa terjerat. Bagi intan yang redup, angkat dan murnikanlah. Jiwa-jiwa yang terhilang bawa pada Tuhanmu. Jadi intan yang gemilang di mahkota rajamu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.